Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SWD akan membawakan renungan hari Minggu pada pesta Kristus Raja Alam Semesta. Meniru Sang Raja Alam Semesta. Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta adalah sebuah pesta iman yang mengingatkan kita bahwa Kristuslah yang menjadi pemimpin dan raja hidup kita. Kristus harus diberi tempat dan peranan sentral dalam karya kita. Kristus diberi tempat di depan untuk memberi petunjuk arah. Kristus diberi tempat di belakang untuk mendorong kita dengan kasih-Nya. Kristus diberi tempat di samping kita supaya senantiasa menemani kita agar kita jangan tersesat. Ia harus berada dalam diri kita untuk menggerakkan kita dari dalam dan menguatkan kita setiap waktu. Kita harus selalu berjalan bersama Yesus. Kristus hadir dalam hidup kita melampaui apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan yang kita alami dalam hidup. Ia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Yesus selalu berjalan bersama kita. Yang menjadi pertanyaan, adakah Yesus sungguh mendapat tempat dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan dalam seluruh hidup kita? Kualitas iman pribadi kita bisa diukur dari jawaban atas pertanyaan ini. Kristus adalah Raja segala raja. Dialah Raja damai, Raja keadilan, Raja cinta, kebenaran, pengampunan, dan belas kasih. Cinta Yesus untuk kita tiada batasnya. Hanya cinta kita kepadanya yang selalu terbatas, bahkan bersyarat dan mudah menipis. Mari kita meniru Kristus, Sang Raja Alam Semesta. Kekuasaannya kekal adanya. Bisa dibaca dalam kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14. Daniel mengajak kita untuk masuk dalam kesadaran baru bahwa kerajaan dunia ini ada batasnya, sementara dan rapuh. Raja baru akan datang. Ia memiliki segala-galanya, memiliki kuasa dan kehormatan. Segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan dan kerajaannya tidak akan binasa. Gambaran yang diberikan oleh Daniel mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari dunia ini sementara sifatnya. Kerajaan, kekuasaan, dan kehormatan tidak abadi. Kalau itu didasarkan atas kekuatan dan bersandar pada kemampuan manusia. Kerajaan dan kekuasaan Kristus adalah kekuasaan surgawi. Ia berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dalam konteks ini, mestinya kita sadar akan kebesaran dan keagungan Allah yang melampaui segala sesuatu dan menyadari kekecilan kita di hadapannya. Kita adalah titik-titik kecil yang mudah lenyap dari hadapan Allah. Tanpa Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Satu sikap yang patut kita miliki yaitu menyerahkan diri yang total kepada Allah. Ia yang berkuasa atas raja-raja di bumi telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Bisa dibaca dalam kitab Wahyu bab 1 ayat 5 sampai 8. Seluruh sejarah dan hidup Yesus mengabdi kepada Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Rasul Yohanes menggambarkan bahwa Yesus adalah yang pertama mati, bangkit dari antara orang mati, dan berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ia menghapus dosa manusia. Ia yang membuat kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bagi Yesuslah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kuasa cinta Yesus akan sampai selamanya. Dia ada sejak awal segala sesuatu sampai pada akhir dari segala sesuatu. Dia adalah Alfa dan Omega. Yesus itu tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan besok. Ia tetap sama untuk selama-lamanya. Firman Allah itu sudah ada dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus adalah bukti cinta Allah yang paling sempurna untuk dunia. Ia mengirim putranya yang tunggal untuk membebaskan kita dari dosa.
Ia mengalami segala tantangan seperti manusia kebanyakan. Ia sama seperti manusia dalam seluruh aspek kehidupannya, kecuali dalam dosa. Yesus dalam cerita Yohanes menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ia datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Dia sendiri adalah kebenaran, Allah yang nyata di tengah dunia. Sejak awal, benih kebaikan itu ada dalam diri setiap orang. Sejatinya setiap orang diciptakan dan lahir untuk kebaikan. Kalau segala sesuatu dari awal adalah baik adanya, kenapa dunia manusia dahulu dan sekarang selalu diwarnai oleh berbagai hal yang tidak menggembirakan, oleh dosa? Orang saling memangsai, ada penindasan, ketidakadilan, hilangnya kedamaian, keharmonisan dan persatuan. Ada serangan teroris, kejahatan narkoba yang tak ada habisnya, pertambangan yang tidak ramah lingkungan, penggundulan hutan secara serampangan, pekerjaan proyek publik yang asal jadi, mafia tanah, dan banyak hal negatif lainnya. Kenapa semuanya itu terjadi? Jawabannya, karena manusia lebih mencintai budaya kematian daripada budaya kehidupan. Budaya kematian itu wajahnya akrab dengan kita setiap hari. Ia hadir dalam diri orang yang tidak menghargai dan tidak memperjuangkan hal yang benar, yang baik, yang adil, dan mendatangkan damai dan sukacita dalam kehidupan bersama setiap hari. Budaya kematian itu diabadikan oleh mereka yang selalu berpikir negatif tentang segala sesuatu. Orang yang berpikir negatif selalu memakai kata-kata negatif dalam hidupnya. Coba periksa diri kita sendiri. Adakah kita termasuk orang yang berpikir negatif, yang membudayakan budaya kematian atau tidak? Kristus membawa budaya kehidupan. Ia membawa perubahan, benci diganti dengan damai, permusuhan diganti dengan cinta, pertentangan, perselisihan diganti dengan keharmonisan, dosa diganti dengan keselamatan, cerai-berai diganti dengan persatuan. Mari kita meniru Kristus, Sang Raja Cinta, yang adalah Raja alam semesta. Pernah satu hari, ada seorang ibu mendiskusikan dengan putrinya bahwa dia mau ke supermarket untuk berbelanja. Kemudian putrinya meminta kepada ibu itu agar boleh diizinkan untuk ikut serta ke supermarket. Tetapi ibunya melarang supaya putrinya jangan ikut. Kebetulan putrinya itu baru berumur 8 tahun. Lalu kemudian putrinya coba meminta kembali. Lalu karena semakin diminta oleh putrinya, ibunya itu memberikan persyaratan. Kamu boleh ikut, asalkan saja nanti kamu tidak meminta untuk membeli coklat. Lalu putrinya itu berpikir, saya mau ke supermarket hanya justru mau membeli coklat. Lalu putrinya itu mengiyahkan apa yang dikatakan ibunya. Lalu kemudian mereka pergi ke supermarket. Sesampai di sana, ibunya sibuk untuk memilih barang-barang kebutuhan rumah tangga yang mereka perlukan untuk seminggu ke depannya. Sesudah itu selesai semua dipilih, kemudian ibunya beserta putrinya itu ke kasir. Ibunya mulai mengeluarkan barang-barang belanjaan itu untuk ditaruh di kasir, untuk kemudian membayarnya. Lalu putrinya itu melihat sebatang coklat pun tidak ada. Kemudian putrinya itu ingat bahwa dalam nama Yesus segala sesuatunya mungkin. Lalu putrinya itu berteriak dengan sekeras mungkin. Dia katakan, dalam nama Yesus saya mau coklat. Suaranya itu menggelegar, didengar oleh semua orang di dalam supermarket itu. Kemudian sekali lagi anak itu teriak, dalam nama Yesus saya mau coklat. Ibunya melarang supaya putrinya itu jangan teriak lagi, karena sudah dijanji dari rumah tidak boleh itu meminta coklat. Lalu anak itu dengan lebih kuat lagi berteriak, dalam nama Yesus saya mau coklat. Serentak orang-orang yang ada dalam supermarket itu datang mengambil sebatang coklat, sebungkus coklat, sekotak coklat,
lalu dibawa ke kasir, kemudian membayarnya dan diserahkan kepada anak tadi. Anak itu begitu senang dan gembira. Dia memperoleh setas besar coklat untuk dibawa pulang ke rumah. Ibunya sangat malu. Lalu dalam perjalanan pulang, ibunya tanya, "Kenapa tadi kamu teriak begitu kuat di dalam supermarket buat ibu malu?" Putrinya jawab, "Ibu kan sering katakan di rumah dalam doa-doa kita, dalam nama Yesus segala sesuatunya mungkin. Maka tadi saya ingat doa itu. Makanya saya berteriak dengan penuh keyakinan, dalam nama Yesus saya mau coklat. Maka saya memperoleh banyak coklat." Mari saudara dan saudari, kita senantiasa meniru Kristus Raja alam semesta hidup dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.